Metodenya apa ya kalau Vietnam drip kira-kira? Pour over. Ya. Vietnam drip itu pour over. Cuma yang membedakan dari V60 adalah apa? Keluarnya lebih lama. Terus apa lagi? Nggak pakai paper. Jadi dia filternya filter stainless. Nah, filter stainless itu adalah yang membuat karakter dari kopinya nanti akhirnya jadi bold, jadi tebel. Karena filter stainless itu. Karena kemarin apa perbedaannya antara filter stainless sama paper? Maksimal lebih clean. Kalau paper itu pastinya akan lebih tersaring semuanya, baik minyak dan soluble yang ada di dalamnya itu nggak akan turun ke bawah karena udah tersaring dengan maksimal. Tapi kalau menggunakan stainless sama halnya dengan French press, tetap kesaring, cuma ada beberapa hal yang nggak tersaring seperti minyak dari kopi, terus yang kedua soluble yang nggak, ya istilahnya yang gilingan yang halus banget kayak gitu, itu nggak tersaring di filter stainless. Maka dari itu filter stainless menghasilkan bodi yang lebih tebal daripada filter paper. Cara membuat Vietnam drip itu untuk grind size-nya adalah medium sampai medium to fine. Medium Sampai medium to fine. medium fine. Kira-kira sama kayak apa ya kemarin yang kayak gitu ya? Medium sama medium fine. 60. Terus biasanya Vietnam drip karena biasanya dicampurkan dengan susu kental manis, penggunaan kopinya harus tepat juga. Biasanya pakai yang robusta. Untuk apa? Menghasilkan cita rasa yang bold, dan ketika campur susu itu rasa asamnya tuh nggak ada, jadinya lebih sweet, bitter sweet, itu dapat manis pahit. Rasio Vietnam sendiri 1:10 sampai 1:12. Banding 12. Nah, ini ada contoh step-step penggunaannya. Vietnam drip pertama menggunakan kopi robusta dengan grind size fine to medium. Ini contoh ya. Jadi jangan jadi patokan antara medium sampai medium to fine. Jadi kalau misalnya ya kembali lagi prinsip ekstraksi, kalau misalnya semakin kasar semakin ekstraksinya semakin sedikit. Gitu. Jadi rekomendasi kalau misalnya emang pengen soft itu ya medium, kalau misalnya pengen bold strong itu ya dibuat medium to fine kayak gitu. Terus menggunakan susu kental manis, pertama grind size di grind dulu kopinya, terus panaskan air hingga 94 derajat Celcius. Setelah itu preheat Vietnam drip. Preheat itu apa sih? Dia dipanasin dulu, si Vietnam dripnya itu dipanasin supaya Disiram apa disiram aja, disiram. Setelah itu kopinya masukin ke Vietnam dripnya, terus tuangkan air panas ke dalamnya.
Nah, terus tuangkan susu dulu di gelasnya. Nah, rasio susu itu tergantung dengan kapasitas cup yang kita punya. Kalau misalnya sebagai contoh, cup kita kan ini kan 150 ml gelas kita. Nah, dari gelas kita 150 ml itu, jadi misalnya dimasukin susu kental manis berapa? Anggaplah 30. Berarti masih sisa berapa? Ke atasnya 120. Nah, kopinya itu, nah kalian mau masukin di 10 gram, tergantung kan sisa 120. Misalnya kalian mau memakai 1:10, pakainya 10 gram misalnya, kan 100 air 100 ml. 100. Kira-kira bakalan sampai full nggak? Nggak sampai full kan, karena ada air yang mengendap di bubuk kopi tersebut, jadi nggak bisa sampai benar-benar full. Tapi kalau misalnya kalian pakai 1:12 dengan kopi 10 gram, kira-kira bisa full nggak? Bisa, munjung lah paling enggak, ya istilahnya turun sedikitnya tuh nggak sampai kedikitan banget. Nah kayak gitu, jadi lebih ke kita menyesuaikan dari kapasitas gelasnya. Kira-kira kalau 150 ml susu kental manisnya 30, kemanisan nggak ya? Nah itu dia, itu juga yang jadi pertimbangan. Karena itu kembali lagi, kita ketika kita membuat kedai atau coffee shop, kita itu harus R&D namanya, research and development. Ya kita harus tahu gunanya. Misalnya 30, kalau Ata memang suka manis ya. Nah kalau misalnya terlalu sedikit juga kurang manis, kalau misalnya terlalu banyak juga kemanisan. Nah tapi menyesuaikan dengan ukuran gelasnya. Ya. Untuk Vietnam Drip itu yang ditonjolkan itu kopinya apa susu? Oke. Yang ditonjolkan sebenarnya nggak ada. Kita harusnya balance dimanapun kita berada untuk brewing kopi itu pasti nyari balance-nya. Balance antara susu dengan rasa kopinya. Jadi jangan yang overpowering di sweet juga, akhirnya kopi yang nggak kerasa. Jangan overpowering di kopinya juga, akhirnya susunya nggak berasa, encer. Susunya nggak ada manis-manisnya lah istilahnya gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Manasin Ya? manasin agar suhunya nggak dropping terlalu jauh, ya sama kayak kita manasin P60 ini dulu, di preheat dulu kayak gitu. Dibasahin kertasnya itu kan termasuk memanaskan P60 kan. Sama halnya dengan French press, kita panasin dulu French pressnya biar suhunya nggak terlalu dropping. Ada lagi? Pak, kalau kita itu bisa pakai sirup atau tambahan kan? Kalau standarnya susu aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen buat suatu hal yang beda, mau ditambah susu kental manis, mau tambah di gula aren misalnya, atau pakai sirup apa kayak gitu ya, nggak masalah. Itu udah pengembangan, itu udah ya kalian R&D sendiri lebih. Maduan Gimana ya? Jaya. Misal buat aroma kayak gitu boleh. Nah terus letakkan drip di atas gelas saji. Setelah itu angkat penahan kopi. Di Vietnam Drip itu ada penahannya yang bisa dibuka itu. Setelah itu masukkan bubuk kopinya. Setelah bubuk kopi dimasukkan, letakkan lagi penahannya. Jadi penahannya itu ditutup lagi. Terus lakukan pouring sejumlah air
Biarkan kopi menetes ke gelas saji hingga habis. Jika sudah, angkat alat dari gelas saji. Vietnam drip siap disajikan. Begitu. Berarti nggak ada blooming ya? Kenapa? Nggak ada blooming. Blooming juga pas pouring tetap di bloom. Tetap ditunggu 3 menit. Iya. 2 kali berat. 2 kali berat biji kopinya. Semua manual brew harus di blooming. Ya ini ada beberapa orang yang ngomong kalau kopi to brew, kopi yang French press itu nggak perlu di blooming. Cuma kalau menurutku blooming itu wajib sebenarnya. Ya. Karena itu nggak ada pengaruhnya antara kita mau kopi to brew atau kopi apa, tetap si karbon itu harus dilepaskan. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Waktu sampai tetesan terakhir itu marginnya berapa? Ya, kalau untuk waktu itu menyesuaikan grind size biasanya. Nggak ada waktu patokan untuk Vietnam drip. Karena nanti Vietnam drip pun disajikan ke customer biasanya dengan Vietnam dripnya juga. Jadi customer tuh itu suatu pengalaman customer yang baru gitu loh. Dia bisa melihat tetesnya kayak gitu. Nah, itu kan suatu pengalaman baru buat customer experience. Nah ini biasanya penahan tuh yang kayak gini. Berarti nggak perlu didamping ya? Ya, nggak perlu. Nggak usah ditekan banget ya? Nggak usah ditekan banget. Ditaruh aja di atasnya. Dan nanti ini dia tinggal ditunggu aja gitu. Tunggu langsung kasih ke customernya. Oke. Ya mau nyoba bikin? Yuk, Ya apa tanya apa? Itu nanti kan waktu habis beli kan tuangin itu sisa airnya berapa. Nah itu kalau seumpama penutupnya kebalik apakah ngaruh di rasa kopi itu? Nggak ada pengaruh. Tutupnya kebalik gimana ya? yang penahan. Kan kalau kita beli kan kebalik. Oh, nggak pengaruh. Kalau nggak hati-hati kan kita untuk balik. Nggak ada pengaruhnya. Penahan itu ya cuma biasanya kita kalau beli kopi French press Vietnam drip yang murah-murah itu suka kebalik gitu karena dia terlalu ringan. Tapi kalau kita beli Vietnam drip yang mereknya cukup bagus, maksudnya yang agak cukup mahal, build quality-nya bagus, biasanya dia akan stay di situ. Tapi untuk rasa sih nggak ada pengaruh sih. Kalau dilihat dari Vietnam drip itu kan nanti hasil kopi yang ada kan gambar yang paling bawah itu segitu aja ya? Enggak segini, nanti itu belum selesai, masih netes ini ceritanya. Dan sore susu sih dikasih gitu. Dikasih. Gimana, ada pertanyaan? Lagi, Anggi? Farhan? Itu airnya yang atas full. Ya? Tergantung kan kita timbang air nanti berapa mili, berapa gramnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung ke ruang praktek. Langsung semua aja. Nanti 4 bikin. Ya. Semuanya tulis ya. Apa? Semuanya tulis. Oh, semuanya sukses. Aja. Nanti bisa dipakai es, Mas. Bisa pakai es. Bisa terpisah. Bisa itu pengembangan. Tapi kalau untuk penyajian customer standarnya dia ya panas. Kecuali permintaan customer dan kita sediain es itu di terpisah. Let's go. Piña
콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 tripping 나는 tripping 야 콜라다 아코세페 suhu maksimal 93. Yuk, silakan siapa duluan? Mau kuliahnya? Bagi. Tunjukkan. Kayak gini ya caranya ya. Ini mah duwono iso tak Pertama kita timbang dulu kopinya. gelas iku. Apa? Danyo. Dilepokno kono wis. Iki wis akeh sebenarnya. Aku ini mau pakai 10 gram. Enggak. Kok cendoki. Kalau kayak gini nanti disendok apa? Wis gini. Panik. Ya kan bisa tak shotne. Soale iki engko dibutono iki. Iki dibutono, soale kok jenengane mesti kurang. Ya, setelah itu prosesnya pertama preheat dulu. Tadi tuang susu, Pak. Oh, turun. Panas itu. Oh iya. Panas. Sor. Santai. Nah, besok ketemu besok. Besok Rai. Iya, Jumat. Kok ketemu ae bosen. Setelah itu sekendal manisnya dimasukin. Mau Es. pakai Susu KNDL. mau pakai 2 Kental. Manisin bos. Pas. Ojo. Oh. 20. Oke, mau pakai 20 gram. Terus kembalikan lagi ininya. Langsung kita dibuka. Bentar. Setelah itu masukkan ke kopinya. Ya Musa sambil jalan nggak apa-apa bikin. Oke. Airnya. Air. Udah, setelah diratakan masukkan. Enggak di Enggak di. Ini wis bener. Ayo. Cek dong. Setelah itu ini anggaplah kita suhunya udah 94 ke atas ya. 90-an. Oh, dan kan langsung 2 kali berat biji kopinya. Kita 20 gram. Iya. 20. Harusnya jamu. apa? Oke, ditunggu 30 detik. Tadi telah 10 detik masih aja. Ya kebalik ya. Pisan. Aku mau 1:12. Iya, pas. 1:12. Udah, kalau udah selesai ya udah langsung ditutup. Bagi. Langsung saja Bagi ke coba. customer. oh, kotor. Langsung disajikan. Iya orang mbek gorengane. Sampai kopi tok no. Itu standar.